Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurmansyah, salah satu dosen tetap program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Bidang keilmuan saya adalah keperawatan medikal bedah. Melalui video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan medikal bedah 2 dengan menggunakan prinsip DIE, yaitu delivery, interaksi, dan assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan gambaran umum mata kuliah melalui deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, bahan kajian, dan sumber referensi yang digunakan. Pada aspek interaksi, saya akan menjelaskan interaksi mahasiswa dengan dosen, meliputi metode perkuliahan dan metode pembelajaran yang diterapkan. Selanjutnya, pada prinsip asesmen, saya akan menjelaskan bagaimana saya mengukur dan mengevaluasi ketercapaian pembelajaran meliputi metode evaluasi untuk mengukur ketercapaian kompetensi mata kuliah di bidang keperawatan medikal bedah 2. Adapun tujuan pemaparan ini adalah dalam rangka untuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat gambaran umum mata kuliah keperawatan medikal bedah 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa S1 keperawatan di semester 4. Adapun jumlah SKS mata kuliah ini yaitu 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diampu secara tim yang terdiri dari 3 orang tim teaching. Rencana pembelajaran disusun oleh tim teaching berdasarkan panduan kurikulum inti yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pendidikan Nurse Indonesia. Pada aspek delivery, saya akan secara singkat menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah keperawatan medikal bedah 2. Keperawatan medikal bedah 2 merupakan mata kuliah yang membahas tentang pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, serta perkemihan. Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma yang masuk dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan keperawatan terhadap klien. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan berdasarkan proses keperawatan yang memperhatikan aspek legal dan etis. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah setelah mengikuti proses pembelajaran pada keperawatan medikal bedah 2, mahasiswa diharapkan memiliki 6 kompetensi dasar. Antara lain, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan
dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Kemudian yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu mahasiswa mampu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan dengan memperhatikan aspek legal dan etis pada klien dewasa. Kemudian yang kelima, yaitu mahasiswa mampu melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan pada klien dewasa. Serta yang terakhir, yaitu yang keenam, mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Adapun bahan kajian yang digunakan dan dipelajari oleh mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran mata kuliah ini meliputi yang pertama, anatomi dan fisiologi sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Kemudian bahan kajian yang kedua yaitu asuhan keperawatan pada masalah-masalah gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Bahan kajian yang ketiga yaitu evidence based practice dalam penatalaksanaan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Bahan kajian yang keempat yaitu pendidikan kesehatan pada masalah gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Bahan kajian yang kelima yaitu manajemen kasus pada gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan meliputi fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan pada klien dewasa. Kemudian bahan kajian yang terakhir atau yang keenam, tren dan isu keperawatan medikal bedah terkait masalah-masalah kesehatan pada sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Referensi belajar yang dapat digunakan oleh mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan keperawatan medikal bedah 2 meliputi textbook keperawatan medikal bedah dengan referensi 5 tahun terakhir, jurnal penelitian, serta video pembelajaran. Kemudian pada aspek interaksi, pendekatan student center learning dilakukan di mana mahasiswa menjadi fokus dalam proses belajar mengajar yang bertujuan agar mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan sehingga dapat menjadi lebih aktif, inovatif, serta bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Proses perkuliahan keperawatan medikal bedah 2 dilaksanakan selama 16 kali tatap muka secara daring atau online. Perkuliahan online dilakukan secara asinkronus meliputi penggunaan e-learning Unstrad, Google Classroom, WhatsApp Group. Kemudian sinkronus menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Metode pembelajaran studi center learning yang ditetapkan di kelas adalah meliputi mini lecture, studi kasus, dan diskusi kelompok kecil. Kemudian metode pembelajaran praktik laboratorium terdiri dari demonstrasi dan role play. Pada aspek asesmen, aspek evaluasi saya akan menilai mahasiswa berdasarkan
komponen evaluasi yang telah disepakati pada kontrak perkuliahan di awal. Jadi, mahasiswa sudah mengetahui komponen evaluasi apa yang akan digunakan pada akhir perkuliahan keperawatan medikal bedah 2. Komponen evaluasi tersebut diantaranya yaitu evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester, dan penilaian tugas-tugas terstruktur, ujian praktikum. Kemudian output dari mata kuliah pembelajaran pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 ini yaitu diharapkan atau dapat menghasilkan media-media edukasi yang dipublikasikan secara online dan dapat diakses oleh masyarakat umum melalui platform media online seperti YouTube, serta dapat juga menghasilkan kajian-kajian literatur terkini. Demikianlah penjelasan singkat terkait mata kuliah yang saya ampuh, yaitu keperawatan medikal bedah 2 berdasarkan prinsip DIA, Delivery, Assessment, and Interaction. Berikut saya akan menampilkan salah satu contoh video pembelajaran daring melalui media Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan keempat ya, mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 dengan materi asuhan keperawatan tentang diabetes mellitus. Jadi seperti pertemuan yang sebelumnya, pertemuan ketiga tentang anatomi fisiologi dari sistem endokrin ya, materi nurse sudah share di e-learning Unstrat masing-masing kalian ya. Jadi berarti kalian sudah baca ya. Nanti sebentar di pertengahan pertemuan itu kita akan awali dengan kuis ya. Oke, baik, nurse izin untuk share screen materi. Jadi materi yang akan kita diskusikan ya pada pertemuan kali ini yaitu tentang diabetes mellitus. Tentunya kalian sudah membaca juga materinya yang telah dibagikan di e-learning masing-masing ya. Jadi pada materi ini output yang diharapkan ya, yaitu yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan konsep DM tipe 1 dan 2. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan perawatan kolaboratif untuk pasien DM. Dan yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menjelaskan 4 pilar penata laksanaan DM, yaitu edukasi, terapi nutrisi medis, latihan fisik, terapi farmakologis berupa OHO dan terapi insulin. Serta yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menjelaskan manajemen keperawatan pasien DM. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti dari diabetes mellitus ya, coba kalian masuk pada link ini ya. Pada link ini nanti di situ ada kuis tentang materi pada hari ini ya. Kita mengakses melalui link tadi yang nurse sudah bagikan di slide PowerPoint. Nah, yang pertama mungkin Cita ya. Cita nanti bisa menjawab pertanyaan yang pertama ya. Silahkan Cita dijawab. Oke,
F ya Cita ya. Oke. Kemudian selanjutnya Sharon ya. Sharon silakan dijawab pertanyaan yang kedua. Silakan dipilih Sharon. Deners. Apa? Deners, usia. Usia ya. Oke, baik. Selanjutnya selanjutnya nurse akan menjelaskan lebih mendetail ya tentang diabetes mellitus. Sebentar kita akan evaluasi kembali dengan kuis yang sama ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Jadi diabetes mellitus itu di dunia ya, angkanya prevalensinya ya pada tahun 2015 itu terdapat 415 juta penderita. Kemudian di tahun 2040 diperkirakan itu akan terjadi peningkatan penderita DM di 642 juta ya. Jadi lumayan besar peningkatannya. Kemudian prevalensi berikutnya kalau kita lihat ya dari ranking di 2015 ini Indonesia menempati peringkat ke-7 tertinggi penderita DM di dunia. Sedangkan kalau peringkat 1 itu didominasi dengan Cina ya. Jadi agak wajar karena memang penduduk terbanyak di dunia ini memang didominasi oleh Cina ya. Ini angka pada tahun 2015. Kemudian pada diperkirakan pada tahun 2040 masih tetap Cina yang tertinggi penderita DM. Sedangkan Indonesia itu diperkirakan akan meningkat pada peringkat ke-6 ya. Penjelasan tentang diabetes mellitus ya. Jadi diabetes mellitus itu terdiri dari berbagai faktor penyebab ya. Yang pertama itu bisa diakibatkan karena kekacauan metabolik ya. Ini bisa terjadi ya, kekacauan metabolik diakibatkan karena kekurangan insulin di dalam tubuh. Nah, kemudian ada faktor lainnya ya. Faktor lainnya bisa karena usia ya, jenis kelamin ya, kemudian pola makan ya, kemudian obesitas. Nah, ini juga berbagai penyebab bisa terjadi. Diabetes mellitus ya, itu merupakan gangguan metabolik ya, diakibatkan berbagai faktor penyebab ya. Bisa karena gangguan metabolisme karbohidrat ya, lemak maupun protein sehingga mengakibatkan kerusakan pada proses sekresi insulin dan kerja insulin atau kedua-duanya. Ya, selanjutnya ini bisa kita lihat ya dari etiopatogenesis atau penyebab DM ya, baik itu DM tipe 1 maupun DM tipe 2 ya. Yang pertama kalau DM tipe 1 itu terjadi defisiensi insulin yang absolut. Jadi artinya bisa kehabisan insulin sama sekali tubuh. Kenapa ya? Karena itu tadi kerusakan sel pankreas total. Kasus DM itu didominasi DM tipe 2 ya, jadi sekitar 90%. Kemudian terjadi abnormalitas. Bukan sama sekali tidak ada ya. Jadi kalau di DM tipe 1 ini bisa jadi sel beta pankreasnya tidak berfungsi sama sekali. Tetapi kalau pada DM tipe 2 sel beta pankreasnya itu masih bisa berfungsi, cuman terjadi abnormalitas. Artinya dia tetap ada ya. Kemudian bisa diakibatkan karena ada faktor resiko juga ya. DM tipe 2 bisa diakibatkan 2 faktor resiko. Jadi ada yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi ya. Yang tidak bisa dimodifikasi seperti jenis kelamin ya, kemudian usia ya, genetik ya. Itu genetik kan kita tidak bisa modifikasi. Kalau misalnya kita adalah anak ibu A, nggak mungkin kita minta ganti kan, oh saya mau jadi anak ibu B karena dia tidak DM, tidak seperti itu. Jadi itu yang tidak bisa dimodifikasi. Kemudian ada yang dimodifikasi, jadi yang dimodifikasi ini ya dari makanan ya, diet, kemudian aktivitas fisik yang sebelumnya kita malas olahraga atau malas beraktivitas, nah itu masih bisa dimodifikasi ya dengan membuat jadwal harus beraktivitas atau jalan kaki seberapa jauh jaraknya ya, itu masih bisa dimodifikasi. Kemudian obesitas, nah obesitas ini kan masih bisa dimodifikasi, artinya dengan
cara diet yang sehat, diet yang baik ya, bukan diet yang instan ya ini. Nah, kalau diet yang instan akhirnya takutnya akan ada komplikasi yang lain ya. Oke, jadi itu beberapa etiologi baik itu DM tipe 1 maupun DM tipe 2. Oke, kemudian kita masuk pada manifestasi klinik ya. Jadi pada manifestasi klinik ini terdapat beberapa gejala klasik pada DM tipe 2. Ya, yang pertama yaitu poliuri ya. Poliuri ini peningkatan frekuensi berkemih. Jadi kalau sering-sering kencing ya, sering-sering buang air kecil padahal saat itu tidak suhunya tidak dingin ya. Kemudian kita tidak banyak minum air. Nah, kita perlu cari tahu lagi ini gula darah kita itu berapa, karena ini salah satunya ini klasik. Biasanya tengah malam bangun buang air kecil itu bukan cuma satu kali. Kalau cuma satu kali itu masih normal-normal saja ya, sementara tidur buang air kecil. Malam itu terbangun untuk buang air kecil. Tetapi kalau di malam hari itu sudah terlalu sering ya, nah ini perlu dicurigai ya. Kemudian yang berikutnya yaitu polidipsi ya. Nah, selain itu terdapat beberapa gejala lain ya, seperti gangguan penglihatan ya, karena kalau gangguan penglihatan ada keterkaitan katarak dengan diabetes mellitus ya. Kemudian pruritus juga ya, pruritus ini selain bisa sebagai salah satu tanda gejala yang muncul ya, itu bisa diakibatkan karena DM atau bisa diakibatkan karena kerusakan ginjal ya, ini juga bisa muncul. Kemudian gatal-gatal ya di sekitaran kelamin, keputihan ya, infeksi kulit ya. Kemudian terjadi kelemahan. Jadi biar semakan banyak. Kemudian yang berikutnya yaitu komplikasi DM. Ya, jadi ada beberapa komplikasi DM ya di sini. Ada yang akut ya, ada hipoglikemi ya. Hipoglikemi itu biasanya karena kontrol konsumsi terapi anti hiperglikemik itu tidak bagus. DM ini bisa dideteksi secara dini ataupun bisa dihindari ya. Yang pertama yang dapat dilakukan oleh kita sebagai tenaga kesehatan yaitu edukasi ya. Oke, baik, itu materi slide yang terakhir ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan ya, silakan ya. Oke, silakan Sharon ya, kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Nurse. Baik, Sharon ya. Tadi kan Nurse katakan laki-laki lebih banyak yang menderita diabetes ketimbang perempuan. Pertanyaan saya, Nurse, mengapa laki-laki lebih rentan terkena diabetes ketimbang perempuan? Apakah karena gaya hidup Nurse atau karena ada faktor lainnya, Nurse? Terima kasih, Nurse. Oke, baik, terima kasih Sharon ya. Jadi memang kalau dari prevalensi angka kejadian ya, laki-laki itu memang lebih banyak ya tadi ya kalau prevalensi. Cuman sebenarnya kalau kita berbicara sumber referensi, itu baik laki-laki maupun perempuan seharusnya ya perempuan yang lebih banyak. Karena kalau laki-laki itu lebih banyak aktivitas sebagai misalnya ya sebagai tulang punggung keluarga kayak gitu. Cuman bisa jadi laki-laki lebih banyak. Kenapa? Karena aktivitas yang berlebihan, stres juga pasti dia akan lebih banyak dibandingkan perempuan. Nah, jangan lupa stres itu juga menjadi salah satu faktor. Tapi untuk memastikan pasti laki-laki itu nurse agak kurang begitu tahu. Tetapi kemungkinannya seperti itu ya. Kemungkinannya seperti itu karena aktivitas yang berlebihan ya bisa jadi makannya tidak teratur atau bisa jadi karena pekerjaan yang banyak dia bisa lebih mudah stres karena stres itu lebih sangat cepat memicu kadar gula darah meningkat dibandingkan yang lain ya, itu berdasarkan sumber referensi. Baik, terima kasih, Nurse. Ya, masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, Nurse, saya izin bertanya, Nurse. Ya, silakan. Dari pengalaman yang saya dapatnya, Nurse, dari yang pernah saya lihat bahwa biasanya kalau orang yang menderita diabetes mellitus itu kan salah satunya kan tadi ada infeksi kulit begitu, atau yang pernah saya lihat mungkin seperti bisul begitu. Apakah itu memang sering terjadi pada orang yang menderita diabetes mellitus, Nurse?
Oke, baik, terima kasih ya Karunia. Sebenarnya kalau bisul bisa terjadi pada siapapun. Kalau yang tadi nurse maksud pruritus itu seperti gatal yang kemerahan tapi nampak kekeringan di kulit. Nah, itu pruritus ya. Tetapi kalau bisul bisa saja terjadi pada orang, khususnya bisul di daerah ekstremitas bagian bawah ya. Kebanyakan kalau orang DM kadang ya, kebanyakan bisul itu bermula sebelum kakinya luka itu, ya ada bisul dulu ya, ada bisul dulu di daerah ekstremitas bawah. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan ada di daerah bagian yang lain ya. Tetapi kebanyakan itu ada di bagian ekstremitas bagian bawah, khususnya di kaki ya. Itu terjadi karena tadi adanya neuropati. Jadi neuropati itu mengakibatkan kelenjar keringat di situ menjadi kurang berfungsi. Karena kan fungsi keringat kita tahu banyak fungsinya ya di dalam tubuh khusus untuk keringat. Nah, bisul itu kan ada banyak faktor juga ya yang muncul. Bisa karena infeksi ataupun dia terkena suatu barang tajam ya. Itu bisa menjadi pemicu terjadinya bisul. Khususnya ekstremitas. Tapi tidak menutup kemungkinan di bagian lain ya. Di bagian yang lain di tubuh itu bisa menjadi pemicu untuk terjadinya luka DM, ulkus ya. Ulkus diabetik. Jadi seperti itu ya Karunia, jawaban dari nurse. Oke, baik, ada lagi yang ditanyakan? Oke ya. Oke, baik, kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya, sebelum kita akhiri ya untuk pertemuan siang hari ini ya, maka nurse akan mereview kembali ya, seperti yang di awal nurse sudah bilang untuk materi ini ya. Oke, kita mulai ya, kuis. Oke, nomor 1, Fadilah, silakan dijawab Fadilah. Usia nurse. Oke, baik, demikian ya untuk materi kita pada pertemuan yang keempat ini, membahas tentang asuhan keperawatan pada diabetes mellitus ya, baik itu tipe 1, tipe 2 maupun gestasional ya. Semoga materi yang nurse sudah sampaikan itu bisa bermanfaat buat kalian ya. Diucapkan terima kasih juga atas kehadirannya ya. Selamat siang.